Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Karya Tukang. Pada video kali ini kita akan berbagi tutorial lengkap membuat kanopi ruko dari baja ringan, mulai dari awal sampai akhir. Dan setelah kita ukur teman-teman, untuk panjangnya 8 meter dan lebar 4 meter. Untuk bahan baja ringannya kita menggunakan merek Tasso ukuran 7575. Kemudian untuk rengnya kita menggunakan merek Tasso juga ukuran R3245. Lanjut, untuk atapnya kita menggunakan atap aluminium. Ini panjangnya 4 meter berjumlah 8 keping dengan ketebalan 0,45 mm. Ini tertera di bagian atasnya 45 yang menandakan ketebalan 0,45 mm. Oke teman-teman, kita akan mulai saja. Kita akan merakit palang atau kremona di bagian depannya dengan panjang 8 meter. Ini kita sambung dulu dengan ukuran 2 meter. Dan untuk sambungannya kita menggunakan kanal C ukuran 1 meter. Nah, kita bor di bagian sampingnya teman-teman, sehingga panjang total keseluruhannya menjadi 8 meter. Lanjut, sebagai palangnya kita akan ukur, kita potong menggunakan gunting baja ringan dengan panjang 37 cm. Nah, untuk palang ukuran 37 cm sudah kita potong 9 batang. Lanjut, pada bagian ujung kremona dan pangkalnya kita akan pasang ukuran 14 cm. Caranya seperti ini teman-teman, kita akan gabungkan seperti box. Kemudian kita akan baut di bagian sampingnya. Jadi total ukuran 14 cm yang kita pasang ada 4. Di bagian pangkal ada 2, kemudian di bagian ujung juga kita pasang 2 buah. Gunanya untuk memperkuat kremona ketika kita memasang tiang. Lanjut, kita akan mulai memasang palangnya. Kita posisikan bagian sisi terlebarnya pada bagian dalam. Nah, seperti ini. Ini kita buat dulu satu. Nah, sebelum kita tambahkan, kita akan siku dulu seperti ini teman-teman. Kalau sudah siku, baru kemudian kita tambahkan baut baja ringannya berjumlah 3 buah baut baja ringan. Nah, untuk palang di bagian atasnya kita akan ukur dulu sebelum kita bor. Ini lebar dari bagian terluarnya 30 cm. Untuk palang di bagian atas ini kita akan bor dulu satu. Kemudian kita pasang juga untuk palang di bagian ujungnya dengan ukuran yang sama. Lanjut, kembali lagi ke palang yang pertama tadi, kita akan tambahkan baut baja ringan yang belum kita pasang. Kemudian untuk pemasangan palang selanjutnya, dari ukuran 8 meter kita akan bagi 8 sehingga menjadi 9 palang dengan ukuran jarak per palangnya 1 meter. Dan cara pemasangan palangnya sama seperti biasanya teman-teman. Ketika kita memasang baut satu dulu di bagian bawah, kemudian kita siku, baru kemudian kita akan tambahkan baut baja ringan di palang bagian atas. Oke teman-teman, untuk kremona dengan panjang 8 meter sudah kita pasang palangnya dengan jarak 1 meter, lebar 30 cm dan tinggi palang 37 cm. Selanjutnya di antara palang kita akan tambahkan isi secara menyilang. Ini isinya sama persis seperti tenda. Karena dari panjang kremona 8 meter kita menggunakan 2 tiang. Jadi untuk kremonanya kita buat secara menyilang supaya tidak lendot. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk kremona dengan panjang 8 meter dan sudah kita pasang isinya secara menyilang. Dengan motif seperti ini dijamin tahan lendot. Tahap selanjutnya kita akan memasang tiangnya, langsung kita gabungkan di palang kremona di bagian sampingnya. Langsung kita gabungkan saja seperti ini. Untuk merapatkannya bisa teman-teman menggunakan palu ataupun benda yang lainnya. Kemudian kita akan baut menggunakan baut baja ringan ukuran 10-16 mm di bagian sampingnya.
Kalaupun sudah selesai, kemudian kita akan balik lagi, kita akan memasang tiang di bagian sisi sebelahnya. Namun terlebih dahulu kita akan memasang palang ukuran 37 cm untuk menggabungkan tiangnya. Kita sejajarkan dengan posisi tiang di bagian bawahnya, dan untuk masing-masing pertemuan kita akan kasih 3 buah baut baja ringan. Kalaupun sudah selesai, langsung kita gabungkan dengan palang ukuran 37 cm. Kita rapatkan menggunakan kanal C ataupun palu. Kemudian kita akan pasang baut di bagian sampingnya, baik untuk tiang di bagian samping kanan maupun di bagian samping kiri. Lanjut teman-teman, untuk menyatukan kedua tiang kita akan tambahkan reng lagi. Ini kita bor dari sisi tiang bawah maupun tiang atasnya sehingga ini menyatu. Di bagian sisi sebelahnya juga sama teman-teman, kita tambahkan lagi reng untuk memperkuat kedua tiang. Kalaupun kedua tiang juga sudah selesai kita pasang, kemudian kita akan berdirikan atau kita tegakkan. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Dan supaya tidak roboh teman-teman, kita akan pasang tiang bantu secara menyilang. Ini sifatnya sementara sebelum kita pasang kuda-kudanya. Tahap selanjutnya kita akan memasang palang di bagian betonnya. Ini panjangnya 8 meter. Namun sebelum kita pasang, terlebih dahulu kita akan buat lubang menggunakan mata bor pagoda sesuai dengan baut dinabol yang akan kita gunakan. Kebetulan kami menggunakan baut dinabol ukuran 10-50 mm, jadi lubangnya 10 mm. Dan untuk penempatan lubang selanjutnya kita buat dengan jarak 1,5 meter dengan lubang ukuran 10 mm. Oke teman-teman, untuk palang ukuran panjang 8 meter dan sudah kita buat lubang untuk memasukkan baut dinabolnya. Dan supaya lebih cepat pengerjaannya teman-teman, langsung kita akan cuak sesuai dengan jarak Cremona, yaitu 1 meter. Dan untuk mengangkat sisi dalam kanal C-nya kita menggunakan alat yang sudah kita buat sebelumnya. Namun kalaupun teman-teman tidak ada alat seperti ini, bisa menggunakan tang kombinasi. Oke, tahap selanjutnya langsung kita pasangkan pada profil beton yang ada di bagian bangunannya. Dan untuk kanal C yang kita pasang, kita turunkan 3 cm sesuai dengan lebar dari rengnya, supaya penempatan atau pemasangan atapnya dapat lebih rapat ke bagian profil daknya. Untuk memasang palangnya kita menggunakan mata bor beton ukuran 10 mm dan bautnya kita menggunakan ukuran 10-50 mm. Setelah terpasang baut, kemudian kita akan kencangkan lagi menggunakan kunci sok ukuran 12 mm. Oke, selanjutnya langsung kita akan memasang kuda-kudanya. Kita mulai pemasangan kuda-kuda di bagian samping. Untuk panjang kuda-kudanya sudah kita potong dengan ukuran 380 cm, karena nantinya atap yang kita gunakan dengan panjang 4 meter. Jadi kita sisakan 10 cm di bagian depan dan 10 cm lagi di bagian belakang. Kemudian untuk pemasangan kuda-kuda selanjutnya sesuai dengan coakan yang telah kita coakan di bagian bawah dengan jarak 1 meter sesuai dengan jarak palang yang kita buat di palang Cremona.
Setelah kuda-kuda di bagian dinding juga sudah selesai, kemudian kita pindah ke bagian depan. Kita lepaskan dulu untuk tiang silangan di bagian bawahnya atau tiang sementara ini. Kemudian kita atur untuk tegaknya tiang untuk mengunci kuda-kuda di bagian atas. Kalaupun untuk tiang sebelah kiri maupun sebelah kanan sudah kita kunci, kemudian kita akan bor juga untuk kuda-kuda di bagian tengahnya. Tahap selanjutnya teman-teman, kita akan memasang list plank di bagian ujung kuda-kuda. Kita menggunakan list plank yang terbuat dari bahan baja ringan, menggunakan merek Tasso ukuran 7575, dimana dalam proses ini untuk kanal C yang sejajar dengan kuda-kuda kita akan coakan dulu sebelum kita masukkan. Kalaupun sudah semua, baru kemudian kita masukkan secara berurutan. Lanjut kita bor untuk list plank di bagian bawah maupun di bagian atasnya. Selanjutnya kita akan memasang rengnya menggunakan reng merek Tasso ukuran R3245 dengan jarak 63,33 cm. Nah, untuk angka yang kita dapatkan dari panjang kuda-kuda 380 cm, kita akan bagi 6 sehingga jaraknya 63,33 cm. Jadi dengan jarak 63 cm termasuk agak rapat dibandingkan jarak standarnya untuk atap aluminium 70 cm. Dan untuk pemasangan rengnya kita tidak menggunakan mal, melainkan kita akan ukur satu persatu menggunakan meteran. Jadi kita akan ukur saja secara manual. Tahap selanjutnya teman-teman, kita akan memasang atapnya. Kita menggunakan atap aluminium dengan panjang 4 meter dan ketebalannya 0,45 mm. Oh ya teman-teman, untuk baut loopingnya kita menggunakan baut looping merek Wilson, dimana untuk baut ini keras, anti bocor, kokoh dan tajam. Nah, ukurannya 12 x 50 mm. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini ringnya sudah terdapat karet, dia aman terhadap rembesan air hujan. Kemudian untuk memasang baut atapnya kita menggunakan bor koldes saja supaya lebih aman terhadap gesekan kabel di bagian pinggiran atap. Dan untuk mata soknya kita menggunakan mata sok ukuran 8 mm. Oke, lanjut kita akan memasang atapnya kembali. Jadi lebih kurang cara pemasangan atapnya seperti ini teman-teman. Kita angkat dulu atapnya. Lanjut langsung kita padukan dengan atap yang sudah selesai. Kemudian kita akan pasang untuk baut atap di bagian paling ujung. Dan untuk baut roofingnya sudah kita jelaskan sebelumnya menggunakan merek Wilson ukuran 1250 mm, dimana untuk ringnya sudah terdapat karet, jadi aman terhadap rembesan air hujan. Dan juga untuk pemasangan atapnya tidak semua ring kita buat menggunakan baut roofing, melainkan kita menggunakan trik langkah 1 dari ring yang terpasang sebelumnya. Oke, di bagian ring depan juga sudah selesai. Kemudian kita akan pindah ke bagian belakang. Kalaupun ringnya tidak nampak seperti ini teman-teman, kita akan ukur saja secara manual supaya lebih pas dan tidak bertele-tele, langsung kena pada ring di bagian bawahnya. Oke, kita akan memasang untuk atap yang terakhir.
Nah, untuk pemasangan atap di bagian paling belakang, karena ringnya terhalang oleh batu bata, kita akan ukur saja seperti ini. Nah, jadi pas pada ring di bagian bawah, tidak perlu kita lubangi berulang kali, jadi menghindari bocor atau rembesan air hujan pada baut atap. Kemudian untuk pemasangan baut atap di bagian depan, cukup kita tekan seperti ini. Setelah terlihat jendulan ring di bagian bawah, kemudian kita posisikan baut atap atau baut roofing pada ring di bagian bawah tersebut. Termasuk juga untuk di bagian ring tengah, cukup kita tekan seperti ini. Kemudian kita posisikan baut atapnya pada ring di bagian bawah. Dan untuk hasil akhirnya tampak dari bagian atas atap rukonya seperti ini teman-teman. Sudah kita pasang dengan panjang 8 meter dan lebar 4 meter. Nah, tampak dari bagian samping seperti ini. Dan sudah rapat pada bagian profil beton, jadi aman terhadap percikan air di bagian dak atas. Kemudian untuk tiangnya kita akan pasangkan lagi bracket. Nah, kita bor dulu menggunakan baut baja ringan, kemudian kita bor menggunakan mata bor beton ukuran 10 mm, dan untuk baut dinabolnya kita menggunakan ukuran 10-50 mm. Kemudian kita akan kencangkan lagi menggunakan kunci sok 12. Setelah terpasang bracket di bagian sisi sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian kita akan corkan kembali, jadi lebih kuat untuk tahanan bracketnya, di samping menutupi bracket di bagian sisi depan dan belakang, juga memperkuat bracket supaya lebih aman. Termasuk juga untuk tiang di sisi sebelahnya sudah kita tanam, karena ini di bagian tanah, jadi kita langsung cor supaya lebih kuat. Dan secara keseluruhan inilah hasil dari pembuatan kanopi ruko dari baja ringan, mulai dari awal sampai akhir, dengan panjang 8 meter dan lebar 4 meter. Dan untuk seluruh bahannya teman-teman nanti saya sertakan di deskripsi. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya.